Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, syahrul maghfirah. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dengan sabdanya, rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha qabla ayughfar lahu. Celaka, binasa, masuk neraka siapa saja yang memasuki bulan Ramadan, dikasih umur di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ini begitu sangat pentingnya ampunan, sampai Rasul yang berakhlak mulia dia mengatakan rogima. Rogima itu artinya pertama celaka, yang kedua binasa, yang ketiga masuk neraka. Ini ancaman yang serius itu. Siapa kata Rasul? Rajulun, seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, hidup di bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, thuman salaha, kemudian Ramadan itu berakhir, qabla, sebelum ayughfar, dia diampuni oleh Allah SWT dosa dan kesalahannya. Kemudian dalam surat Nuh, tadi hadis riwayat Tirmidzi ya. Dalam Al-Quran surat Nuh, surat 71, ayatnya ayat 3 sampai ayat 4, Allah akan mengampuni dosa dan memanjangkan umur untuk orang yang beribadah kepadanya, untuk orang yang bertakwa kepadanya, dan untuk orang yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Jadi dua kebaikan yang Allah tawarkan bagi orang yang beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, diampuni dosanya. Kemudian setelah itu dipanjangkan umurnya, ditangguhkan ajalnya. Ini tawaran yang luar biasa. Jadi selama Ramadan atau di luar Ramadan, kita akan diampuni dosa oleh Allah SWT dan akan dipanjangkan umur kita dengan catatan pertama, ibadah kepada Allah. Yang kedua, takwa kepada Allah. Dan yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini pesan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwa kepadanya, wa ati'un, dan taat kepadaku, yaghfir lakum min dunubikum, pasti dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah SWT. Wa yu'akhirkum, dan dia Allah akan memanjangkan, akan menangguhkan kalian ila ajali musamma, sampai ajal yang ditetapkan, ajal yang ditentukan. Ajal itu intihaul umri al-muqaddar fi lauhil mahfud, akhir umur yang sudah ditetapkan di lauhil mahfud. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kemudian Allah masih tahu bahwa ajal itu akan diakhirkan, artinya akan dipanjangkan umurnya, apabila pertama mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Karena ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena takwa kepada Allah. Karena apa? Karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, inna ajal Allah, sesungguhnya ajal Allah, anugerah umur yang diberikan kepada manusia itu, idza jaa, apabila sudah datang,
La yu'akhar, tidak akan bisa diakhirkan, tidak bisa dimundurkan. Ya. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Cuman sayang tidak tahu. Kenapa? Karena ilmu tentang ajal itu Allah tidak kasih tahu kepada kita. Ya. Jadi kapan kita mati, di mana kita mati, sedang bagaimana kita mati, ya. Umur kita berapa sampai mati, kita nggak tahu. Ilmu tentang umur, ilmu tentang ajal itu nggak ada yang tahu. Ya. Tapi Allah kasih tahu, ya. Kalau ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti ya, pertama diampuni dosa, yang kedua dipanjangkan umur atau ditangguhkan umur ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Ya. Jadi siapapun pengen panjang umur ya, nggak ada yang tidak mau panjang umur. Datangin orang yang paling miskin di dunia, ya. Suruh mati duluan, mau nggak? Ya, nggak ada. Datangin orang yang paling parah penyakitnya tuh, cari di rumah sakit, cari yang paling parah penyakitnya. Mau nggak mati duluan? Nggak mau. Dia datang ke rumah sakit tuh pengen sehat, nggak mau mati. Ya. Ya. Tapi kadang-kala lupa dengan kuncinya. Kunci mendapatkan ampunan Allah dan kunci supaya dipanjangkan umur. Kuncinya ada 3. Ibadah, takwa dan taat. Dan masih dalam Al-Quran, Al-Quran surat Nuh itu, ayat 10 sampai 12, surat 71 itu, Allah akan memberikan orang yang memohon ampunan kepadanya. Ini janji Allah kepada orang yang istighfar, memohon ampunan kepadanya agar dosanya itu diampuni oleh Allah. Maka Allah akan berikan orang yang memohon ampunan kepadanya, pertama dengan menurunkan hujan yang lebat tapi bermanfaat, tidak bikin banjir, longsor dan sebagainya. Hujan yang lebat itu dikasih, nggak bakal kesulitan air itu. Yang kedua, menganugerahkan harta yang berlimpah. Hartanya nggak habis-habis. Ya. Utsman bin Affan sampai hari ini hartanya nggak habis-habis. Ya. Abdurrahman bin Auf nggak habis-habis. Padahal orangnya sudah wafat. Dikasih harta yang berlimpah. Ya. Kalau istighfar, ini dahsyatnya istighfar. Mengucapkan astagfirullah, Rabbighfirli, Rabbana faghfir lana, dan lain sebagainya. Ternyata Allah janjikan hujan yang lebat, harta yang berlimpah, kemudian anak yang banyak. Ya. Rata-rata yang nggak mau yang mana tuh? Ya. Yang mana yang nggak mau tuh? Anak banyak ya, betul kan? Ya. Rata-rata sekarang anaknya berapa? 2, 3, 4, ada yang atu ya. Padahal Allah kasih hujan yang lebat, kasih harta yang berlimpah, kasih anak yang banyak. Kalau apa? Kalau istighfar. Ya. Ya. Makanya ketika ada orang yang datang ke Ibnu Abbas, ya, orang itu mandul, nggak punya anak. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Kata Ibnu Abbas, banyak istighfar. Ya. Ada orang yang datang ke Ibnu Abbas, ya, mengalami kemarau panjang, hujan nggak turun-turun. Gimana caranya supaya hujan turun? Ya. Kata Ibnu Abbas, istighfar. Ya. Ada yang gagal panen, ya, rugi besar. Bagaimana supaya panennya sukses? Istighfar. Luar biasa nih istighfar itu. Ya. Istighfar gampang atau susah? Gampang banget istighfar itu. Ya. Tapi berapa banyak
yang waktu sahurnya digunakan untuk istighfar. Ya. Rata-rata waktu sahur itu pada tidur. Bangun itu karena Ramadan doang ya. Padahal mau Ramadan mau bukan, waktu sahur itu bangun. Untuk apa? Untuk istighfar. Karena hamba Allah itu wal mustaghfirina bil ashar. Dia selalu istighfar waktu sahur itu. Ya. Kemudian apa? Di samping menurunkan hujan lebat, menganugerahkan harta yang berlimpah, kemudian anak yang banyak, juga menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya. Kebun sebagai sumber makanan. Sungai ya, sebagai sumber minuman ya. Karena sungai itu sejatinya dari mata air ya. Mata air itu ya, air nomor 2 terbaik setelah hujan itu ya. Hujan itu air yang tohuron ya, air yang mubarokan, air yang sangat suci, sangat bersih, sangat higienis, serta diberkati banyak kebaikan yang terkandung dalam air itu. Di samping sebagai sumber kehidupan, sumber rezeki air itu ya. Baru kemudian mata air itu, ya. Dalam Al-Qur'an ma'an furota ya. Memancarkan mata air ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang ya, diturunkan hujan yang lebat, harta yang berlimpah, anak yang banyak, banyak kebun, banyak sungai. Itulah yang disebut dengan gemah ripah loh jinawi. Bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Punya sungai, punya kebun ya. Gitu. Enggak usah beli buah-buahan, enggak usah beli ikan. Ya. Sekarang kita nggak punya kebun, nggak punya sungai, ya buah-buahan beli nggak? Ikan beli nggak? Beli itu, ya. Padahal kata Allah, ya di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu, aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, kalian harus istighfar, memohon ampunan kepada Allah Rabb kalian. Innahu kana ghafar. Karena sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Kalau istighfar kemudian dapat maghfirah dari Allah ya, istighfar kita dapat maghfirah dari Allah, tandanya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu ya. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya. Inilah simbol keberkahan. Ya. Simbol keberkahan. Ya. Banyak air, banyak harta, banyak anak, banyak kebun, banyak sungai. Ya. Itulah. Ya, keberkahan yang sejati. Dari yang 5 itu mana yang kita tidak punya? Ya, ya, banyak air, banyak harta, banyak anak, banyak kebun, banyak sungai. Mana yang nggak punya? Ya, ya, ini simbol keberkahan. Makanya dulu pesantren itu murah, ya, bahkan gratis. Sekarang pesantren yang paling murah tuh 14 juta masuknya. Bulanannya 1.400.000 itu bulanannya. Ya. Sekolah negeri kalah nggak tuh? Kalah itu. Kenapa? Karena pesantren sekarang itu nggak punya kebun, nggak punya sawah. Ya. Biaya operasionalnya mengandalkan orang tua santri. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada 3 paket, tiga paket ampunan Allah yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Mengingat
bahwa ternyata maghfirah itu sangat penting sekali. Allah tawarkan tuh, ya, paket ampunan Allah selama bulan Ramadan. Yang pertama paket siam, ya. Bukan paket saum, paket siam. Karena siam dan saum itu beda. Siam itu lebih luas daripada saum. Ya. Tidak ngerokok itu saum itu. Tidak makan daging saum. Tidak ngomong saum. Tapi siam lebih daripada itu, ya. Laisa siam minal akli wasyurbi. Ya, siam itu tidak hanya menahan makan dan minum. Ya. Innamas siam minal lagwi warafat. Termasuk siam adalah menahan, ya, sesuatu yang lago. Lago itu tidak ada artinya, ya. Tidak ada pahalanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya. Ya, itu juga harus ditinggalkan. Warafat, ya, rafat itu ya bercampur dengan istri, ya. Atau berkata sesuatu, ya, ya, yang jorok, yang porno, itu saum, itu saum, ya. Jadi saum itu berarti ya menahan apa yang masuk ke mulut, makanan dan minuman. Menahan yang keluar dari mulut, ucapan. Kemudian menahan kemaluan atau syahwat. Ini maknanya siam itu dalam Islam. Makanya di bulan Ramadan ada paket siam untuk mendapatkan ampunan, ya. Semua dosa masa lalu. Bayangkan, semua dosa masa lalu diampuni. Nah, dengan apa? Dengan paket siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosa masa lalunya. Jadi harusnya makin tua makin semangat, ya. Karena makin tua tuh makin banyak dosanya. Ya, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita saum di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, pasti diampuni, ya, semua dosa yang telah lalu. Ini paket pertama. Paket kedua apa? Qiyam. Apa qiyam itu? Salat tarawih. Ya. Ya. Salat tarawih, salat malam yang dimajukan. Yang dimajukan. Ada sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Kalau sholat tarawih setelah isya, sholat tahajud sendiri, ya, sholat tarawih berjamaah, sholat tahajud di rumah, sholat tarawih di masjid. Bahkan sholat tarawih itu, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah lama dan bagus itu. Jadi malam ke-23 Rasul datang ke masjid. Kemudian memimpin sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Ya. Pada isya baru selesai setengah malam. Berapa jam itu sholatnya? Kalau di kita sholat isya tambah ceramah tambah sholat tarawih, jam berapa selesai? Ya, 9, rata-rata setengah 9 sudah selesai. Ya. Tadi saya di Baitul Makmur, ya, ceramah, salat tarawih, salat isya, jam 8:05 sudah selesai itu. Karena imamnya bacanya pendek banget gitu, 2 ayat gitu ya. Itu malam ke-23, ya, karena malam ke-23 itu diprediksi ada Lailatul Qadar. Kalau ada Lailatul Qadar sedang tarawih, maka nilai kebaikan tarawihnya melebihi 1000 bulan. Ya, padahal tadi cuma sampai tengah malam, tapi dinilainya setara dengan, ya, orang yang sholat tarawih lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa nih. Ya. Ini berkah umur, berkah amal bulan Ramadan itu. Ya. Kemudian malam ke-25-nya Rasul datang lagi ke masjid, mengimami sholat berjamaah tarawih. Sampai apa? Sampai 2/3 malam itu. 2/3 malam. Ya. Ya.
2/3 malam. Nah, itu 2/3 malam sampai jam berapa tuh? Ya, sampai jam 2 sampai jam 3. Ya. Itu berapa jam itu sholat tarawih. Kemudian malam ke-27 datang lagi. Ya. Beliau sholat tarawih berjamaah, ya, menjadi imam para sahabat. Ya. Sampai para sahabat takut. Ya. Waktu sahurnya nggak keburu, ya, nggak bisa keburu sahur. Jam berapa itu? Ya. Makanya ketika menjelaskan sifat sholat tarawih Rasul, ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, thumma yusolli, kemudian dia sholat arba'an, 4 rakaat. Setelah 4 rakaat, artinya walaupun 4 rakaat, lama banget, bagus banget, ya. Sampai kemudian istirahat dulu, ya, istirahat dulu. Rata-rata kalau di kita sudah salam langsung berdiri nggak tuh? Harusnya istirahat itu, istirahat. Makanya disebut tarawih, ya. Tarawih itu istirahat sejenak, ya. Nah, 4 rakaat pertama istirahatnya itu dengan duduk, tidak langsung berdiri itu. Makanya disebut tarawih. Nama aslinya bukan tarawih tapi qiyamul Ramadan. Kenapa dikatakan tarawih? Karena setiap 4 rakaat istirahat, duduk sejenak, gitu. Nah, setelah itu 4 rakaat lagi, tsumas yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya bagus dan lamanya. Emang bagus dan lama. Ya. Karena saking bagusnya, saking lamanya, ya, istirahat yang kedua enggak duduk tapi tidur. Ya. Coba lihat. Ya. Jadi hadis yang paling lengkap, ya, tentang waktu tarawih, ya, kemudian jumlah tarawih, ya, kemudian cara tarawih, kemudian sifat tarawih. Itu yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya. Jadi di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat, ya. Memang tidak lebih, tapi bagus dan lama, ya. Daripada lebih dari 11 kemudian ngebut, ada nggak yang ngebut tuh? Ada yang ngebut itu. Rasul itu nggak lebih dari 11 tapi lama dan bagus. Saking lama dan bagusnya setiap 4 rakaat itu ada yang namanya tarawih, ya, duduk sejenak. Dan setelah 4 rakaat berikutnya, 8 rakaat, Rasul istirahatnya tidur. Karena istirahat yang paling sempurna itu tidur. Setelah tidur apa istirahat yang paling sempurna? Apa Pak? Setelah tidur istirahat yang paling sempurna? Mati. Itu yang sempurna tuh. Setelah mati, apa istirahat yang paling sempurna? Sorga. Sorga itu. Ya, tidak ada istirahat yang sesempurna sorga. Ya, jadi ada istirahat itu berarti diam. Istirahat itu memindahkan satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Fa idza faragta fansab. Istirahat adalah tidur. Istirahat adalah mati. Istirahat adalah sorga. Itulah tingkatan istirahat, ya, tingkatan istirahat, ya. Maka kemudian Rasul sebelum witir tidur dulu. Coba cari di masjid yang sebelum witir tidur dulu, ya, ada nggak? Nggak ada, ya. Makanya ada ulama yang mengisi jeda istirahat setelah 8 rakaat itu dengan ceramah, ya, dengan ceramah. Jadi setelah 8 rakaat sebelum witir, ya, istirahatnya agak panjang, nah, maka diisi dengan ceramah, ya. Dulu di Babul Taqwa itu ceramahnya sebelum witir, ya, karena 8 rakaat, setelah 8 rakaat itu ada istirahat agak panjang. Apa istirahat yang agak panjang? Tidur, ya. Tapi kan tidak mungkin tidur. Kenapa? Karena sholatnya juga sebentar, ya. Ya, maka ada jeda yang namanya ceramah, ya. Tapi sebagian ulama yang mengatakan itu bid'ah, ya. Jadi mau ceramah pada Isya, mau ceramah pada 8 rakaat itu bid'ah, bayangkan. Ya, ada itu. Kemarin saya dapat share dari mana tuh? Bid'ah tuh. Ya. Harusnya udah tarawih nggak ada ceramah, ya. Itu pernah tuh tahun 90-an tuh diangkat itu. Ya, diangkat itu tentang ceramah setelah Isya atau setelah
sebelum witir itu bid'ah. Ya. Tapi kemudian teman-teman yang mengatakan gitu ngisi ceramah juga akhirnya. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau habis 8 rakaat kemudian mau witir langsung itu bid'ah. Ya, bid'ah. Karena yang benar itu ada istirahat yang lebih lama daripada duduk. Ya. Makanya dimanfaatkan dengan ceramah. Ya, ceramah. Tapi kemudian ada juga yang tarawihnya nggak mau diganggu, maka ceramahnya habis isya. Tapi ada juga yang tidak ceramah, tidak ceramah langsung itu sholat tarawih. Ya. Nah inilah ya perbedaan ya, umat Islam ketika melaksanakan sholat tarawih. Ya. Jadi orang ributnya tuh 4-4-3-nya kan, ya. Sampai mengatakan 4-4-3 itu tidak sah, 4-4-3 itu batil, 4-4-3 itu bid'ah, ya. Ya. Padahal Aisyah 4-4-3. Tapi yang jadi persoalan bukan 4-4-3-nya, tarawihnya, ya. Ada jeda di antara 4 rakaat itu, jeda pertama dengan duduk, jeda kedua dengan tidur. Kenapa? Karena bagus dan lama. Nah, ini paket yang ditawarkan oleh Rasul untuk mendapatkan ampunan ya, untuk semua dosa masa lalu. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang sholat tarawih di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosa yang telah lalu. Apalagi dilaksanakannya berjamaah, ya, maka akan dicatat ya, sebagai sholat malam semalam suntuk, gitu, ya. Man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang berjamaah salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai 11 rakaat imam memimpin salat berjamaahnya, sebab masih ada tuh 8 rakaat pada pulang. Kenapa? Nanti mau salat lagi ya. Itu enggak dapat itu. Enggak dapat ya kebaikan setara dengan salat malam semalam suntuk ya. Jadi man qoma kata Rasul, siapa yang sholat tarawih ma'al imam bersama imam, berarti berjamaah, hatta yang shorifa sampai selesai, sampai 11 rakaat, jangan pulang itu. Ya. Kutiba lahu qiyamul lailatin, pasti dicatat oleh Allah untuknya pahala kebaikan setara ya, melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam semalam suntuk. Ya. Apa sih pahala sholat malam itu banyak. Pertama akan ditempatkan di tempat yang terpuji, sorga itu. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Ya, kalau kita rajin sholat malam, baik sebelum tidur atau sesudah tidur. Yang kedua akan dicatat sebagai orang yang saleh. Yang kedua dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makin banyak kita sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah. Akan dicegah itu, ya. Jadi ternyata sholat malam itu, sholat tarawih itu bisa mencegah dari perbuatan salah, ya, perbuatan dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup kesalahan, ya, mencegah dosa, menutup kesalahan. Dan yang selanjutnya wa matrodatun lidai anil jasadi. Ya, salat malam itu bisa mengusir penyakit dari dalam tubuh. Ya, ini namanya pengobatan ritual. Ya, jadi ada pengobatan herbal, ada pengobatan ritual. Pengobatan ritual itu pertama dengan ruqyah, yang kedua dengan salat malam, yang ketiga dengan sedekah itu. Ya, dengan sedekah. Ya, insya Allah itu. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya ya, di sini jelaskan ya, paket yang ketiga ya, untuk mendapatkan ampunan ya, atas dosa masa lalu. Nah paketnya disebut paket Qiyamu Lailatul Qadar ya, beribadah pada malam Lailatul Qadar ya. Jadi kalau kita bisa sholat tarawih ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasul ya,
sampai tengah malam, sampai 2/3, sampai menjelang subuh, maka khairun min alfi syahrin. Dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari sholat tarawihnya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam ke-23 Rasul sholatnya sampai tengah malam. Malam ke-25 Rasul sholatnya sampai 2/3 malam. Malam ke-27 dia sholatnya sampai para sahabat takut nggak bisa sahur. Kalau kita kan malam 10 hari terakhir tuh sholatnya apa tuh? Tidur dulu ya. Tidur dulu baru kemudian sholat. Sekitar jam 2 baru sholat ya. Baru sholat. Kalau Rasul dari Isya dari Isya sholatnya, bukan dari apa? Dari tidur dulu, enggak. Kalau tidur dulu baru witir, baru witir. Ini mah enggak. Rasul tuh dari ba'da Isya sampai tengah malam, dari ba'da Isya sampai 2/3 malam, dari ba'da Isya sampai para sahabat takut tidak bisa sahur, saking lamanya. Kenapa? Karena malam-malam ganjil itu diprediksi itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam ketetapan, ditetapkan umurnya panjang, rezekinya luas, nasibnya baik, amalnya soleh. Luar biasa tuh. Kemudian malam karomah, karena Al-Quran turun dikawal oleh malaikat, dikasih kemuliaan oleh Allah SWT. Kemudian malam salam, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, kerukunan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Luar biasa nih Lailatul Qadar itu. Dan ini puncaknya ibadah di bulan Ramadan untuk mendapatkan paket ampunan Allah yang ditawarkan oleh Rasulullah. Makanya Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang saum Ramadan dengan iman dan ikhlas pasti diampuni semua dosa masa lalunya. Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas pasti diampuni semua dosanya yang telah lalu. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, di antaranya salat malam, di antaranya i'tikaf, maka pasti diampuni semua dosa yang telah lalu dengan dasar iman dan ikhlas. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang tanyakan? Ada? Silakan. Ada, silakan. Kalau tidak ada, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.